Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di sini kami mahasiswa dari STAI Sufyan Sauri Majenang akan memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Sri Mulyani MPDI. Perkenalkan, saya bernama Sarah Nur Arifah Hidayati dan rekan saya nanti bernama Anida Nur Khairunisa. Di sini kami akan memaparkan tentang psikologi pendidikan. Jika teman-teman semua belum tahu apa itu psikologi pendidikan, yuk simak penjelasan kami. Nah, pengantar psikologi pendidikan. Sebelum kita mengetahui apa itu psikologi pendidikan, maka yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu psikologi dan apa itu pendidikan, sehingga kita nantinya akan mengetahui apa itu psikologi pendidikan dan ruang lingkupnya. A. Definisi psikologi. Nah, psikologi sendiri berasal dari kata dalam bahasa Yunani, psikolog, yang merupakan gabungan dari kata psik dan logos. Psik berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi secara harfiah psikologi diartikan sebagai ilmu jiwa, ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala jiwa seseorang. Nah, dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia dinyatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan binatang, baik yang dapat dilihat secara langsung maupun yang tidak dapat dilihat secara langsung. Jadi psikologi ini tidak hanya mempelajari tentang perilaku manusia saja, namun binatang juga dapat dipelajari. Muhyiddin Syah menyimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Nah, tingkah laku terbuka adalah tingkah laku yang bersifat psikomotor, yang meliputi perbuatan berbicara, duduk, berjalan, dan lain-lain. Sedangkan tingkah laku tertutup meliputi berpikir, berkeyakinan, berperasaan, dan lain-lain. Nah, jadi tingkah laku psikomotor adalah atau tingkah laku terbuka itu tingkah laku yang dapat dilihat oleh panca indera atau dapat dilihat oleh orang lain. Sedangkan tingkah laku tertutup adalah tingkah laku yang dapat dirasakan oleh diri sendiri. Namun, apa yang kita rasakan dapat dilihat oleh orang lain karena berpengaruh terhadap tingkah lakunya. Nah, dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Tingkah laku tersebut berupa tingkah laku yang tampak maupun tidak tampak, tingkah laku yang disadari maupun yang tidak disadari. Nah, psikologi dikelompokkan dalam beberapa bidang. Yang pertama itu ada psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan ini adalah cabang ilmu dari psikologi untuk melihat tingkah laku manusia dari lahir sampai meninggal. Kalau psikologi pendidikan adalah cabang ilmu dari psikologi yang meneliti tentang atau yang menjelaskan tentang pembelajaran, kematangan individu. Jadi sebagai guru harus mengetahui karakteristik peserta didik untuk mempermudah proses belajar mengajar agar lebih efisien. Kalau psikologi sosial adalah untuk melihat tingkah laku manusia dalam hubungannya bersama masyarakat. Yang keempat adalah psikologi industri. Psikologi industri ini cabang ilmu psikologi untuk melihat tingkah laku manusia di dalam dunia pekerjaan. Kalau psikologi klinis itu psikologi untuk memahami, mengurangi, atau menanggulangi tingkah laku atau gejala-gejala jiwa manusia yang sedang bermasalah. Kan tingkah laku manusia itu ada tingkah laku yang sehat, ada tingkah laku yang tidak sehat, atau tingkah laku yang normal dan tidak normal. Kalau psikologi agama adalah
untuk melihat tingkah laku dan melihat gejala jiwa yang berhubungan dengan agama. Nah, B. Definisi pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik. Mendidik berarti memelihara dan membentuk latihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 1991, pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Puerbakawaca dan Harahap dalam Muhyiddin Syah pada tahun 2001 menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk meningkatkan kedewasaannya yang selalu diartikan sebagai kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya. Nah, di mana seseorang menempuh pendidikan itu karena atas kemauan sendiri. Nah, pendidikan sendiri itu bertujuan untuk mendewasakan tingkah laku manusia tersebut. Nah, lalu kenapa sih kok ada orang yang berpendidikan tapi seperti orang yang terdidik? Nah, hal tersebut itu tergantung kepribadian peserta didik tersebut atau tergantung niat dan tujuan anak didik tersebut dalam menempuh pendidikan. Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengubah tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap anak didiknya. Nah, yang selanjutnya adalah definisi psikologi pendidikan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi psikologi pendidikan. Di sini dijelaskan ada 3. Yang pertama itu Reinters Systematics pada 1978 mendefinisikan psikologi pendidikan sebagai studi tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Dan yang kedua itu ada Sumati Suryabrata pada 1984 yang mendefinisikan psikologi pendidikan sebagai pengetahuan psikologi mengenai anak didik dalam situasi pendidikan. Yang ketiga itu ada Elliot TKK pada 1999 yang menyatakan bahwa psikologi pendidikan merupakan penerapan teori-teori psikologi untuk mempelajari perkembangan, belajar, motivasi, pengajaran, dan permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan. Jadi kesimpulan di atas tadi itu dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan ialah ilmu yang mempelajari penerapan teori-teori psikologi dalam bidang pendidikan. Dalam psikologi pendidikan dibahas berbagai tingkah laku yang muncul dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Selanjutnya itu ada ruang lingkup psikologi pendidikan. Dalam ruang lingkup ini, manusia yang terlibat dalam proses pendidikan ialah guru dan siswanya. Maka yang dibahas adalah tingkah laku yang berkaitan dengan proses belajar dan tingkah laku guru yang berkaitan dengan proses pembelajarannya. Jadi dari tingkah laku tersebut ada tingkah laku muncul dalam proses pendidikan, yaitu pengantar memahami psikologi pendidikan. Jadi si gurunya itu memahami psikologi pendidikan dulu. Terus yang kedua ada gejala jiwa, ada masalah belajar, masalah pembelajaran, masalah, dan yang ketiga ada pengukuran dan penilaian, ada diagnosis kesulitan belajar, ada kesehatan mental di sekolahan. Setelah tadi ada sumbangan psikologi pendidikan. Yang pertama itu tiap tingkat perkembangan berbeda karakteristiknya.
Yang kedua, memberikan sumbangan berupa pemahaman secara alami aktivitas belajar di ruang kelas. Yang ketiga, ada memberikan pemahaman mengenai perbedaan individual. Yang keempat, memberikan metode-metode mengajar yang efektif. Yang kelima, menyusun kurikulum hendaknya menggunakan prinsip-prinsip psikologi. Yang terakhir itu ada sumbangan terhadap praktik pendidikan. Jadi di sini ada problem disiplin, ada menggunakan audiovisual, ada jadwal pelajaran, dan ada administrasi sekolah dan kelas. Problem disiplin. Jadi guru tradisional dalam memecahkan problem disiplin itu menggunakan hukuman badan. Orang tua sudah tahu bahwa hukuman badan ada tidak berperi kemanusiaan dan akan menimbulkan reaksi keras dari orang tua siswa tersebut. Jadi sebaiknya jangan menggunakan hukuman badan. Yang kedua, menggunakan audiovisual. Mengembangkan alat berupa audiovisual dalam proses belajar mengajar sehingga mempermudah proses pembelajaran. Contohnya itu ya seperti proyektor dalam kelas, itu bisa memudahkan untuk proses pembelajaran. Yang ketiga ada jadwal pelajaran. Jadi agar seluruh materi pelajaran dapat diterima dengan baik oleh siswanya, guru itu perlu menyusun jadwal pelajaran dengan mempertimbangkan tingkat kesukaannya, baik urutan maupun waktunya. Yang terakhir ada administrasi sekolah dan kelas. Petugas administrasi dan guru harus bekerja sama dengan penuh keterbukaan melalui diskusi antara guru dan petugas administrasi di sekolah supaya berjalan dengan lancar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.